Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosana Haji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya, Joko Supriyadi dari JS Collection Kresadi Channel Jakarta. Kita berada pada tayangan 149. Tema yang saya babar hari ini adalah evolusi sebuah tangguh dan penangguhan Tosan Aji itu sendiri. Saya coba review 6 pusaka saya, nomor 6005, nomor 7118, dan keris personal saya tentunya tidak ada di website, nomor 6158, juga keris 7137, juga 5711, dan yang terakhir 6946. Namun sebelumnya, mumpung kita berada pada hari yang baik hari ini, izinkan atas nama pribadi dan JS Collection kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Amin. Sedikit kita kupas tentang Lebaran. Saya pikir dari kecil hingga setua ini, Lebaran selalu nuansanya ada yang lebih awal, ada yang lebih belakang. Perbedaan itu selalu ada. Ternyata perbedaan itu tidak dalam perspektif di Indonesia saja. Kita naikkan ke skala dunia, kita melihat negara-negara seperti Singapura, India, China merayakan lebarannya 3 Mei. Sementara Malaysia, Indonesia, Brunei memutuskan untuk berlebaran pada tanggal 2 Mei. Jadi saya hanya pakai sebagai sebuah analogi saja. Ini adalah Hari Raya Idul Fitri, merupakan sesuatu hari yang sangat sakral, dikeramatkan oleh umat Islam sedunia, di mana kita sama-sama tahu kita punya panutan yang sama, Nabi Muhammad SAW. Sekaligus kita punya suatu tuntunan yang sama, kitab suci Al-Quran. Namun walaupun itu sesuatu hal yang sama, bisa lahir dalam sesuatu aspek penentuan hari rayanya juga bisa beda. Jadi akhirnya kesimpulannya bahwa ya inilah sebuah keyakinan. Keyakinan bagi saya adalah sesuatu yang sifatnya personal, dan tidak perlu kita memaksakan diri untuk memaksa orang lain memegang keyakinan kita. Selalu ada sesuatu toleransi dalam suatu keyakinan itu, karena bersifat personal. Kenapa saya mengambil suatu analogi lebaran? Kalau yang namanya lebaran aja sudah runutnya seperti itu, ada suatu keberbedaan. Apalagi kita bicara tangguh Tosan Aji. Apalagi mengenai tangguh Tosan Aji itu terkendala masa lalu oleh kesinengkeran orang-orang yang memiliki Tosan Aji. Ditambah lagi dengan budaya kita, budaya pencatatan yang sangat minim. Akhirnya kemantapan keyakinan kita harus dibantu oleh olah rasa yang dalam dan dibantu oleh nalar kita. Namun jangan pernah harap hasilnya bisa sama juga. Tentu hasilnya juga tetap saja beda. Misalnya dalam orang berkeris, ada yang percaya secara esoteri di dalamnya hanya doa. Tapi ada kelompok lain yang mengatakan di dalamnya adalah kodam. Sehingga di sini aja ada suatu keberbedaan dalam cara memandang sisi esoteri. Apalagi kalau orang tidak percaya lagi yang namanya sisi esoterinya, karena dia hanya memandang
pusoko dari aspek benda seninya, tentunya dia tidak terlalu tertarik dengan apa itu doa, apa itu yang terkait dengan kodam. Yang dilihat hanya dengan benda seninya. Apalagi menyangkut tangguh. Jadi kalau saya bicara tentang tangguh secara bahasa Jawanya itu berawal dari sengguh. Berarti kalau kita sengguh itu artinya ada unsur kira-kira, mengandung unsur estimasi. Bahkan di grup sebelah saya mencoba mengikuti, ada seseorang pakar Tosanaji yang menuliskan tangguh adalah suatu kesepakatan publik perkerisan. Sekali lagi, tangguh adalah merupakan kesepakatan publik perkerisan. Pertanyaannya adalah publik yang mana? Karena kalau Anda ke Madura, susah untuk menemukan dapur yang namanya kita sebut dengan tumenggung. Karena ketika kerisnya lurus, berkembang kacang, tanpa sogokan, mau pakai gereneng atau polosan tanpa gereneng, itu akan disebut spanner. Karena teman-teman di Madura tidak terlalu sering mengangkat yang kita sebut dengan yang namanya dapur tumenggung, yang ada seolah-olah yang kita sebut dengan spanner. Sama kita lari ke Jawa Barat, ketika Daluk 9 dengan kembang kacang tanpa sogokan, mau yang lurus ataupun yang bergereneng, disebutnya adalah sempono. Padahal sempono itu adalah sesuatu dengan gereneng yang polos, yang dengan ada gerenengnya, banyak orang menyebutnya adalah carang soko. Terlepas daripada suatu perbedaan itu, akhirnya kesimpulan tentang saya, tentang ilmu tangguh Tosanaji, itu sejatinya cuman ilmu kira-kira. Tetapi walaupun itu kira-kira, harapan saya ya kira-kira tapi yang nalar lah. Maka itu dari saya, secara pemahaman menangguh keris itu, saya selalu awali dari gaya. Gaya keris itu akan mengikuti ego era pada masa itu. Karena setiap era selalu punya kebanggaan sendiri, berbeda dengan era sebelumnya. Baru kemudian saya melihat aspek material, baik itu pamor sama besinya, untuk sebagai alat konfirmasi. Jadi seperti itulah kira-kira tentang masalah yang kita bicarakan saat ini. Mari kita mulai aja dengan yang kita sebut dengan keris, mulai dari keris nomor 6005. Tentunya pada review kali ini, karena ada 6 pusaka, tidak detail saya akan bawa, tapi saya lebih ke arah tentang menyangkut evolusi sebuah tangguh itu seperti apa. Ketika kita membuka sebilah keris sebesar ini, dengan gaya seperti ini, ditopang oleh ada gandik yang agak janggut sedikit, dengan gonjo seperti ini, dan belakangnya juga mekrok seperti ini. Ini adalah keris Parungsari, panjang 40 cm. Saya melihatnya dulunya penuh ekspedaringan kebak. Inilah tangguh kesepakatan orang di Tosanaji, adalah tangguh Singosari. Tidak hanya bicara tentang yang berkaitan dengan gaya, gonjo, dan materialnya. Banyak kalangan memastikan bahwa Singosari harus dibuka besinya harus kotak seperti ini. Karena kalau tidak kotak, bukan Singosari. Tapi pandangan saya tidak seperti itu. Karena saya sering melihat keris dan punya keris banyak sekali. Kadang-kadang saya melihat, kalau dilihat ini tidak sepanjang tadi.
tapi dari sisi material besi dan pamor sama. Ini adalah keris nomor 7118, Anda bisa lihat di website. Ini Carito Prasojo dengan panjang 36,7. Yang tadi 41, mantap kita mengatakan Singosarinya. Lah, kalau melihat dengan besi dan pamor yang ada, dengan model gonjonya, saya juga akan mengatakan ini adalah Tangguh Singosari. Cuman kalau ditambahkan ditarik bawahnya, ternyata dia berpesi oval, bukan lagi kotak. Terus apakah Anda mengatakan bahwa ini adalah bukan keris Singosari? Itulah yang namanya evolusi perkerisan itu selalu terjadi. Justru saya yakini kalau yang namanya pesi oval ini adalah saya Tangguh Singosari awal, dimana pengaruh daripada Kediri masih ada, karena perubahannya secara evolusi tidak cepat. Kenapa? Karena teknologi itu sangat terbatas. Katakanlah tahun 1222, itulah awal Singosari. Ketika dia menyatakan itulah era kemenangan Singosari atas Kediri, apakah seluruh telatah Singosari itu terinformasi dengan baik, termasuk empu-empu yang ada di penjuru Singosari, bahwa mulai hari ini keris kita adalah begini, pesinya harus kotak. Teknologi belum ada WA, belum ada Telegram. Tentu saja yang di awal-awal pasti ada miss-nya. Jadi saya sangat meyakini secara pribadi ini adalah keris Tangguh Singosari awal. Sehingga keris yang awal tadi sangat firm, orang mengatakan Singosari, termasuk besarnya juga. Itu lebih ketika Singosari sudah mapan, di era Madyanya ketemu satu firm kepastian Tangguh dari semuanya, termasuk dari besinya. Pembuktian saya sederhana. Kalau Anda melihat keris Mojopahit yang awal, materialnya sudah berbeda dari Singosari, nanti Anda akan ketemuin keris-keris Mojopahit tapi besinya kotak. Jadi dengan demikian, begitulah kira-kira yang terkait dengan masalah evolusi perkerisan. Tidak serta-merta langsung pada era Singosari semuanya berubah. Sama halnya dengan keris pribadi saya ini nomor 6158, maaf tidak ada di website. Keris Sangkelat dengan panjang 40. Kelihatannya Anda menemukan akodiat susah karena semuanya ini adalah akodiat dengan gambaran keris yang seperti ini. Besi-besinya masih mengandung besi-besi Mojopahit. Inilah yang saya Tangguh Pajang dengan panjang 40. Banyak orang mengklaim bahwa keris Pajang itu harus minimum 3940. Kalau 3940 itu bukan keris Pajang kalau tidak segitu. Pertanyaan saya sama. Pada tahun 1550 saat Hadiwijoyo memindahkan kekuasaan dari Demak ke Pajang, apakah pada saat itu serta-merta semuanya menjadi seperti keris Pajang yang harus panjang seperti ini? Bagaimana kalau kita dapatkan suatu keris dengan garap yang sama, material sama, pamor jebret-jebretnya itu sama, nuansa material seperti kayak Mojopahit, tapi dia lebih pendek? Apakah itu kita tidak katakan sebagai Tangguh Pajang? Ya silahkan kalau Anda yakin itu bukan. Namun menurut saya pribadi, saya yakin justru yang seperti itu adalah Pajang awal yang mulai mengalami suatu transisi dari Demak menuju Pajang. Itu akan jadi lain cerita ketika kalau sudah ketemu keris yang Pajang besar-besar, ternyata materialnya sudah tidak berbau Mojopahit, tapi kita melihatnya baunya seperti kayak model-model material Mataraman.
Ya tentu saja saya tetap mengatakan Pajang, namun Pajang yang sudah di bawah kendali Mataram, sehingga secara materialnya akan mengikuti model-model pusoko-pusoko Mataram. Jadi keris itu mengalami suatu proses evolusi. Tidak ada suatu titik mengatakan bahwa Pajang itu harus besar, Singosari harus besar, dan harus pesinya kotak. Tidak seperti itu. Makanya saya anggap bahwa yang namanya proses penangguhan itu terjadi, ada suatu evolusi. Namun jangan khawatir, karena dalam pemahaman saya itu beda itu adalah indah. Sekali lagi, keyakinan adalah sesuatu yang bersifat personal. Kita tidak perlu memaksakan keyakinan pada orang lain. Berbeda itu indah. Namun ketika kita mendapatkan suatu keyakinan baru atas pemaparan baru, ya kita harus mengikuti keyakinan yang baru tadi, karena sifatnya menyempurnakan keyakinan lama kita. Akhirnya kalau kita bicara tentang tangguh, banyak orang mengatakan bahwa keris Tuban itu harus lurus. Kalau lo pasti bukan keris Tuban. Menurut saya empu itu juga manusia. Kalaupun ada suatu kendali bahwa semua empu harus membuat satu keris lurus, kalau ada yang lo, awas ya. Saya tidak percaya seperti itu. Memang saat itu secara pemahaman era, ego era, merasa bahwa keris lurus itu lebih pas. Namun pasti ada yang lo. Bagaimana kalau kita melihat sebuah keris dengan keris yang kita sebut setebal ini? Kalau nggak percaya nanti silahkan lihat keris nomor 7137 Lo 9 Carang Soko. Kemudian yang terkait dengan panjangnya 35,6, pamornya Kenongo Ginubah. Ketebalan bilahnya ini memantapkan, seolah-olah saya meyakini ini adalah keris Tuban. Dengan melihat materialnya, saya tangguh Tuban Mojopahit. Sehingga saya sangat yakin di Tuban pun juga ada keris yang kita sebut lo begini. Sama halnya kita keris nomor 5711, keris Sultan Agung selalu dikatakan lo. Saya menemukan ada yang lurus. Jadi memang agak langka mencari Sultan Agung yang lurus. Sama sulitnya untuk menemukan keris Tuban yang lo. Ya silakan lihat pada 5711, keris Mundarang dengan panjang 40, pedaringan kebak, Mataram Sultan Agung. Review kita yang terakhir adalah yang terkait dengan keris dengan rangka seperti ini. Ujungnya adalah lancip. Kalau dia papak, rangka ini seperti kayak Cirebonan. Tapi kalau kita melihat yang namanya ini lancip, saya jadi teringat yang terpapar dalam tulisan Sir Kristen Jansen. Di dalam tulisannya pada keris disnya, dia juga memberikan suatu gambaran tentang keris Banten. Tidak hanya dari sisi kerisnya, tapi juga sandangannya mirip seperti ini. Makanya ketika saya buka, keris ini adalah Carito Prasojo dengan panjang 42, mirip seperti kayak keris Bali, namun looknya seperti kayak Jawa Barat. Kalau Anda pengen detail mengetahui keris-keris Banten, lihat pada ulasan sebelumnya saya pernah membahas tentang ciri-ciri keris Banten. Nah, kenapa saya coba tonjolkan tentang ini keris Banten ini? Karena ada sebagian masyarakat sangat mempercayai, yakin bahwa keris Banten itu tidak ada. Padahal kita sama-sama tahu Banten itu ada di tahun 1526 sampai dengan 1813. Era setelah Islam Demak berkuasa, 1500-an. Bahkan kita sama-sama tahu bahwa yang namanya kehadiran Banten itu adalah dihadirkan karena untuk menenggelamkan Pajajaran.
di mana Pajajaran akan akhirnya runtuh pada tahun 1579. Loh, kenapa Sunan Gunung Jati, sang penguasa Cirebon, tidak menghancurkan Pajajaran? Karena dalam sejarah kita sama-sama tahu bahwa cucu daripada penguasa Pajajaran menjadi istri daripada Sunan Gunung Jati. Adalah wajar, sehingga akhirnya mungkin ada ewuh pakewo, sehingga anaknya Sunan Gunung Jati yang ada di Banten lah yang akhirnya meruntuhkan Pajajaran. Jadi akhirnya kalau kita bicara tentang sebuah keyakinan, saya justru ragu keris Banten itu ada kalau Banten itu ada di luar Nusantara, bukan di Nusantara. Terus Banten tuh ada itu di era-era tua, seperti kayak di Tarumanegara. Saya percaya itu tidak ada yang namanya keris, karena Tosan Aji itu adalah wesi aji. Lah, di Tarumanegara saat itu orang masih menggunakan perunggu. Jadi menurut saya sangat saya yakini bahwa keris Banten itu ada, karena Banten juga pada era-era di mana saat itu juga itu. Jadi menurut saya seperti itu. Satu hal yang ingin saya kemukakan lagi agar tidak terlupakan, bahkan orang dalam penangguhan sekarang mencoba alat pemindai untuk mencoba melihat struktur daripada besi itu besi yang apa-apa saja. Saya pikir juga alat pemindai juga menjadi tidak sebegitu valid untuk menangguh keris, karena menurut saya begini. Dikatakan besi Mojopahit, unsurnya ini semua. Dan prosentasenya adalah seperti ini. Lah kalau ternyata itu besinya besi Mojopahit berupa kodokan tapi digarapnya di era PB menurut tangguh, di mana dibuat garap gayanya yaitu keris PB walaupun kodokannya Mojopahit. Atau juga begini, Mojopahit banyak mendatangkan pasir-pasir dari Luwu, sehingga ketahuan tentang unsur yang ada di dalam besi-besi Mojopahit itu apa saja. Kalau ternyata Mojopahit membuat kerisnya dari pasir besi yang bukan dari Luwu, saya pikir strukturnya akhirnya jadi beda. Untuk itu, saya hanya ingin menyarankan, tidak perlu kita memperuncing keadaan dengan sebuah keberbedaan. Marilah kita sama-sama pandang keberbedaan itu adalah indah. Namun, saya tetap meyakinkan kepada kita semua, lebih baik Anda yakin daripada Anda ragu. Karena kalau Anda yakin, air putih yang Anda dapatkan dari seorang sesepuh untuk kesehatan penyakit Anda, kalau Anda yakini, Anda bisa tersembuhkan dari penyakit itu. Bahkan bagaimana Nabi Musa, keyakinannya dia atas tongkat ini bisa menunjukkan kebesaran Tuhan. Atas keyakinan itu pun laut bisa dibelah oleh tongkat tadi. Jadi bagi saya keyakinan itu seperti kayak sebuah kita memposisikan diri. Apabila di jalan, pastikan Anda yakin di kanan sekalian atau di kiri sekalian. Jangan menjadi orang yang ragu di tengah-tengah. Karena keraguan itu ketika kita gampang untuk ditabrak kendaraan karena di tengah jalan. Jadi menurut saya lebih baik yakin daripada ragu, walaupun keyakinan kita itu salah. Karena ketika terbukti keyakinan kita salah, kita akan mempunyai suatu keyakinan baru mengarah pada sesuatu yang benar tadi. Jadi demikianlah tayangan yang saya bisa babar pada kesempatan ini. Kalaupun ada keberbedaan, beda itu indah. Kalau ada yang bermanfaat, silahkan digunakan. Bagi saya, berkeris janganlah Anda lupa. Keris itu tidak hanya sekedar dilihat, tapi tolong bacalah maknanya yang terkandung pada keris tadi. Dan keris itu jangan hanya sekedar dianalisa, namun sebaiknya dirasa. Karena bagi saya, keris sejatinya adalah permainan olah rasa. Untuk itu, teruslah belajar berkeris. Walaupun tidak akan pernah membuat kita menjadi seorang ahli, namun
demi untuk menambah cinta kita pada budaya Tosanaji. Ketika memiliki, diharapkan kita tingkah laku berubah akan dirubah oleh filosofi yang adiluhung pada Tosanaji, sehingga akhir daripada suatu cerita pengembaraan kita berkeris, ego kita akan menurun. Saudara-saudaraku sekalian, tadi pagi saya menikmati pagi yang sesaat, yang akhirnya berubah menjadi siang. Nah, sekarang kita berada pada saat petang. Petang itu waktu yang sangat singkat, sama seperti orang dengan usia 50-an tahun. Karena setelah petang akan malam dan tenggelam. Sehingga dalam singkatnya waktu kita berada di dalam kehidupan ini, kalau Anda percaya bumi yang dipijak, langit yang dijunjung, apa yang telah Anda lakukan untuk mengangkat langit Nusantara ini? Sebagai dharma, kita terlahir di bumi pertiwi ini. Untuk itu, kalau saya hanya bisa mengangkatnya dari sisi budaya Tosanaji. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Waktu sudah senja, sangat terbatas buat kita untuk berdharma buat Nusantara ini. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun. Kris personal, panjang, full akodiat, panjang 40 cm. Maaf, tidak ada yang di web ini. Nuwun.